Ya kalau kita hanya sekedar mengambil air, kemudian diambil untungnya, ya saya kira kasihan juga anak cucu kita. Hai Sobat Tiu, kita ketemu lagi di TiuCast, Tirta Utama Podcast. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu mengenai mata air jangan sampai menjadi air mata. Kayak judul sinetron atau FTV ya. Tapi hari ini kita akan bercerita mengenai Tirta Utama sebagai perusahaan yang tentu saja memiliki sisi bisnisnya, tapi ternyata tidak melupakan sisi sosial. Wah, menarik ya. Padahal bisnis dan sosial ini sepertinya satu hal yang bertolak belakang, tapi ternyata bisa berjalan beriringan juga. Kita akan bahas lengkapnya bareng sama Direktur Umum dan Keuangan Tirta Utama yaitu Bapak Amir Tohari. Pak Amir, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini kalau sekedar informasi ya, for your information, FYI, tema kita hari ini dipilih langsung oleh Pak Amir ya, luar biasa. Kita menceritakan tentang mata air jangan sampai menjadi air mata. Kenapa Pak? Oh gitu ya. Jadi kalau kita bilang air mata air kan sesuatu hal yang dibolak-balik kan. Betul. Dibolak-balik tapi sebuah makna yang berbeda gitu. Karena bisnis kita sebagian besar bisnis kita yang kita layani saat ini adalah manfaatnya mata air. Mata air di lereng Gunung Slamet, di mana kita di sana ada 7 mata air yang kita kelola dengan total kapasitas sekitar 1000 liter per detik. Bayangin 1000 liter per detik itu kalau di Grojogan yang kota banjir banget. itu luar biasa. Jadi 1000 liter per detik itu kita kelola dan kita bagi untuk 3 kabupaten itu. Ada Brebes, kemudian Tegal dan Kabupaten Slawi. Jadi tiga kabupaten dengan proporsional masing-masing. Kalau kita melihat mata air yang di sana, itu kan mata air itu kan ciptaan Tuhan semuanya untuk manusia. Tapi kan tidak serta-merta apa yang ada di sana itu tiba-tiba akan abadi selamanya. Kalau kita nggak mengabadikan, kalau kita nggak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan mata air ini, kemudian di situ mata air ada rangkaian lingkungan yang sangat panjang sekali. Ya kalau kita hanya sekedar mengambil air, kemudian diambil untungnya, ya saya kira kasihan juga anak cucu kita. Mereka akan dapat air mata juga karena tidak dapat air juga akhirnya kan. Itu temanya seperti itu. Intinya seperti itu sih. Dalam sekali ya maknanya ya. Dan seperti tadi di awal intro saya tuh juga dari dulu ngebayangin sebuah bisnis apakah bisa seimbang dengan dampak sosialnya. Tapi kan sekarang memang sudah menjadi tren dan satu bagian dari masyarakat ya bahwa perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan tapi juga berwawasan lingkungan maupun sosial. Nah, kalau di Tirta Utama seperti apa Pak Amir? Ya, jadi kan kita perusahaan kita wawasan sosial dan lingkungan. Fokus utama bisnis dari PDAB ini adalah di situ ada sisi bisnisnya yang dimana kita dituntut sebagai profesional untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini kita dituntut untuk memberikan PAD, pendapatan asli daerah untuk Pemprov yang cukup besar. Pendapatan PAD otomatis dikelola dengan profesional. Bagaimana dengan sisi-sisi ekonomi di mana dalam menjalankan pekerjaannya mereka profesional. Mereka harus bersifat seperti swasta lah. Dia harus bekerja keras, kemudian bagaimana mencari keuntungan. Namun di sisi lain kita juga ada beban di mana harus dimensi sosial juga ada. Dimensi sosial dari kita adalah terkait dengan persoalan kelangsungan dari mata air yang ada itu. Itu salah satu dimensi sosial yang kita kelola saat ini, di mana air yang ada itu agar terus abadi itu gimana? Karena profil yang ada hampir setiap tahun dari debit mata air yang ada ini cenderung mengalami penurunan, Pak. Kalau hutan yang ada di sana kita biarkan, hutan yang di sana kita tidak ikut terlibat dalam sebuah reboisasi atau dalam sebuah pengelolaan, saya kira akan berat sekali. Dan satu lagi, dari sisi bisnis kita harus mencari laba, dari sisi sosial kita harus punya dimensi sosial, satu lingkungan tadi. Yang kedua, terkait dengan kebijakan harga, ini saya kira juga harus menjadi prioritas juga. Harga yang diberikan ke customer itu juga jangan terlalu tinggi. Dengan catatan bisnisnya jalan. Kalau bisnisnya nggak jalan, kita tidak mungkin deh bisa memberikan harga murah itu. Makanya dalam pengembangan antara sosial dan bisnis tadi, kita ada konsep beberapa kegiatan bisnis yang memang terlepas sekali dari sisi sosial.
awalnya kita sempat berpikir soal air minum dalam kemasan. Tapi setelah kemudian kita jajakin bagaimana mekanismenya, bagaimana pola bisnisnya dan sebagainya, akhirnya sementara kita tahan dulu, Mbak, untuk bisnis di air minum dalam kemasan. Akhirnya kita masuk ke bisnis di kawasan industri. Ini pure murni bisnis. Jika suatu saat bisnis yang ada di kawasan industri itu benar-benar sudah menjadi bisnis yang sangat besar, bisa memberikan pendapatan yang lebih, otomatis nilai sosial air yang kita kelola tadi yang diperuntukkan untuk masyarakat nanti bisa juga ada beberapa yang kita subsidi, ada yang harga rendah, atau bahkan kita ke depan kalau memang di industri ini sudah menjadi sebuah bisnis yang besar, korporasi yang besar dari Tirta Utama ini, ya dalam tema-tema tertentu ada yang kita berikan secara gratis ke masyarakat. Karena secara bisnis sudah jalan, operasional sudah tertutup dari sisi bisnis tadi. Sisi sosialnya yang akan kita lanjutkan dengan dan spam regional yang ada ini. Ini sebuah impian besar dari kita, sebuah gagasan besar di mana menyeimbangkan antara bisnis dan sosial ini harus seiring sejalan. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa hanya mengutamakan bisnis saja atau mengutamakan sosial aja. Kalau mengutamakan sosial aja berarti kan ini panti asuhan atau ini sebuah yayasan sosial. Tapi ini bukan. Apalagi sekarang dengan Perda nomor 3 tahun 2021 kemarin, badan usaha milik daerah ini sudah sesuai regulasi saat ini sudah menjadi Perseroda, di mana ini sebagian aturannya sudah mengacu pada undang perseroan terbatas. Ini sudah PT murni, meskipun semua sahamnya adalah milik pemerintah daerah. Ini yang akan jadi pertimbangan kita ke depannya. Oke, baik. Kalau kita lihat dari sisi bisnisnya dulu, nih, setelah menjadi Perseroda saat ini dengan gaya lingkup yang lebih luas untuk bisa bergerak begitu ya. Berapakah yang dihasilkan oleh Tirta Utama setiap tahunnya, Pak? Jadi Perseroda itu baru disahkan oleh Perda itu baru disahkan oleh DPRD itu sekitar awal tahun 2021, Mbak. 2021 disahkan legalitasnya kita di akhir tahun 2021, awal 2022 baru kita berjalan mulai Perseroda tadi. Jadi ini di tengah-tengah. Kenapa kita dulu milih Perseroda? Karena kita ingin sebuah percepatan, kita ingin sesuatu hal yang dalam mengelola perusahaan ini tidak berbenturan dengan banyak pihak, sehingga Perseroda kita pilih dan itu kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola ini. Saat ini kalau kita dibilang omset, kita dibilang omset belum besar sih, paling hanya sekitar 4 sampai 5 M sebulannya sih, sekitar itu sih, sekitar 4 per bulannya. Terus kemudian kalau dari sisi capaian capaian pendapatan di tahun kemarin masih kisaran sekitar 15 miliar laba bersih. Sudah setelah dipotong pajak dan sebagainya sih. Oke. Dan jadi kita akan melihat ya untuk tahun ini setelah menjadi Perseroda, nanti lapornya tahun depan ya. Profilnya seperti apa. Dan ini masih proses semua, Mbak. Proses semua, termasuk kita ngelola di kawasan industri terpadu Batang ini juga masih proses semua. Baru awal-awal sih kita melangkahkan satu kaki untuk masuk di murni bisnis ini. Gitu. Oke, baik. Dan kemudian biasanya berapa persen sih yang diserahkan oleh Tirta Utama untuk masyarakat begitu, dalam artian melalui CSR ataupun kegiatan kemanusiaan masyarakat yang lain? Kalau persentasenya saya agak lupa, tapi total untuk CSR kita dalam tahun 2021 kemarin setahun hampir sekitar 600 juta, Mbak. 600 juta dan sebagian diantaranya adalah untuk aktivitas penghijauan atau aktivitas sosial yang terkait dengan melangsungkan kehidupan mata air yang di daerah Berkas, di lereng Gunung Slamet tadi. Oke, ini pasti penghijauan reboisasi yang dilakukan ya di daerah gunung tadi ya, Pak? Ada cerita-cerita menarik ya, Pak? Ini kan karena kalau reboisasi di hutan pasti tidak semudah ketika kita nanam di depan rumah ya. Jadi cerita menarik itu kan kalau di sana di Brebes, di lereng Gunung Slamet itu kan di sana banyak petani bawang, tanaman-tanaman ringan yang sekiranya akarnya tidak mengikat tanah, tidak mengikat tanah. Itu ada kadang ya, mohon maaf sih, kadang-kadang kita berbenturan juga dengan kawan-kawan petani yang dia ingin memperbesar lahan. Di satu sisi kita ingin menanam pohon-pohon yang besar yang kuat untuk menahan tanah itu. Banyak pola-pola yang kita lakukan itu dari pengalaman yang ada. Kalau tanaman yang kita tanam itu kita dimonitor, terkadang ada model yang saya kira ini juga sangat berat sekali. Kita nanam kemudian nggak bisa tumbuh, kita nanam kita nggak bisa kelanjutan dari tanaman ini yang kemarin pengalaman kita
itu tidak bisa kita lihat sampai besar seperti apa. Karena rata-rata kalau sudah semeter gitu ada beberapa pihak yang sengaja mengangkat sedikit sehingga mati gitu. Oh. Ini makanya di pola terakhir yang kami kerjasama dengan Jagarimba itu sebuah komunitas masyarakat yang di sana yang kita support untuk melakukan penanaman ini. Kita kemarin terakhir berkoordinasi dengan pihak perhutani, ada sekitar lahan hampir sekitar 5 hektar yang sementara ini kita mencoba kelola khusus sih. Itu. Jadi Jagarimba ini adalah komunitas masyarakat yang kita ajak bareng-bareng untuk sama-sama melakukan penghijauan, melakukan penanaman kembali, dan setiap pohon yang kita tanam mereka akan monitor terus kontinuitasnya. Bahkan kita berencana juga bekerja sama Karang Taruna sana, kita akan bikin lomba. Satu orang menanam 10 pohon. Pohon mana saja yang hidupnya paling banyak itu akan kita kasih hadiah. Oh. Ini kemarin kita jajakin baru komunikasi dengan kawan-kawan di Karang Taruna di Sendawuhan sana. Ini salah satu mata air suci yang ada di Sendawuhan itu. Ini mata air cukup besar juga. Oke, seru ya ternyata ya. Maksudnya berarti banyak juga bekerja sama dengan berbagai pihak karena memang kadang yang diharapkan kan tidak hanya menanamnya saja, tapi ketika dia nanti bisa menjadi besar, bisa membantu untuk menjaga lingkungan, mengikat air di dalam tanah begitu ya Pak. Karena kalau masih kecil kemudian ya baru berapa tahun belum sempat menjadi pohon besar sudah mati, sayang sekali pastinya ya. Karena tidak secepat itu pohon bisa tumbuh bertahun-tahun begitu ya Pak. Istilahnya kalau tanamannya mudah, asal kita punya uang bisa nanam. Betul. Tapi bagaimana tanaman bisa tumbuh ini yang agak susah. Nah ini kalau tanaman yang paling lama Pak yang sekarang masih ada berapa tahun Pak? Masih ada yang sekitar 5-6 tahun ada juga sih. Tapi nggak banyak sih. Nggak banyak karena ya itu tadi sebelumnya kawan-kawan juga sudah melakukan aktivitas ini, tapi monitor terhadap kelangsungan tanaman ini yang agak berkurang sih. Makanya kita agak komit di situ, kita lebih komit gitu dengan bekerja sama dengan kawan-kawan yang ada di daerah sana sih, dengan Karang Taruna, dengan komunitas masyarakat yang di sana, karena mereka pun juga sebetulnya sangat ingin hutan tetap ada, sangat ingin pohon-pohon yang besar tetap ada, karena resiko besar ketika terjadi hujan lebat itu tanah longsor dan sebagainya sangat resikonya sangat tinggi sekali itu. Oke, baik. Dan karena memang kalau hanya menanam saja tapi tidak sustainable, tidak dipastikan bahwa ini bisa tumbuh lama, jadinya hanya gali lubang tutup lubang ya Pak, menanam yang sini mati nanam baru lagi gitu. Oke, baik. Dan kemudian kalau tadi kan dari sisi sosial lingkungan ya, terutama lebih ke lingkungan karena menanam reboisasi di hutan. Kalau dari segi kemanusiaannya langsung Pak, adakah CSR yang langsung menyentuh masyarakat misalnya dalam bentuk bantuan air ataupun yang lainnya? Jadi untuk CSR yang langsung menyentuh masyarakat, terutama yang terakhir itu kita juga ada CSR di salah satu desa di Purbalingga. Itu kan mereka ada mata air sih, tapi bagaimana masyarakat itu membutuhkan air, sehingga kita bantu dalam bentuk pipa. Kita settingkan pipanya, kemudian pipa itu disalurkan sendiri ke masyarakat itu ke rumah-rumah. Jadi kita juga melakukan edukasi bagaimana mengurai air ini sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat juga sih. Itu salah satu CSR juga. Terus kemudian dari sosial kemasyarakatan dalam hal-hal tertentu kita juga terlibat dalam sebuah kegiatan yang terkait dengan bencana misalkan. Itu sering sekali bencana dan kita kalau kita bilang bencana yang ada ya kita selalu ada di situ sih. Oke, baik. Gitu. Biasanya daerah mana Pak yang rawan bencana dan barangkali mungkin pernah mata airnya menjadi terganggu kegiatan operasionalnya segala macam karena adanya bencana tersebut? Ya terutama di ini Bergas Slawi tadi di mata air tadi. Pengalaman terakhir di 2021 itu kita sempat berhenti melakukan layanan itu hampir sekitar 3 minggu. Ada sekitar 60.000 pelanggan yang tidak terlayani karena tanah longsor, pipa pecah dan sebagainya. Kita juga melakukan kegiatan sosial di sana terkait dengan sekitar tanah longsor itu, terus kemudian sambil melakukan pembenahan dan sebagainya, ya kita berupaya maksimal lah agar air yang ada tetap diurai. Waktu itu hampir 3 minggu tidak bisa melayani 3 daerah itu. Hampir 60.000 jiwa tidak terlayani dalam sekitar 3 minggu. Tapi semuanya karena bencana alam sih, karena force majeure berupa itu. Oke, baik. Karena yang namanya bencana alam tidak kita kendaki begitu. Ini ujian dari yang di atas dan tentu saja kemudian penanganannya seperti apa nanti akan kita tanyakan juga. Dan saya juga masih punya pertanyaan.
dalam mata air itu kira-kira bisa bertahan berapa lama sih air yang ada di sana itu? Wah, nanti dijawab ya Pak. Ya. Tapi setelah yang satu ini, jadi untuk Sobat Tiu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tirta Utama Podcast. Masih di Tirta Utama Podcast, TIUcast dalam episode Mata Air Jangan Menjadi Air Mata. Pak Amir, kita lanjut ya. Tadi kan saya ada pertanyaan nih. Kira-kira mata air itu emang beneran bisa habis, Pak? Jadi mata air memang saya sini belum menemukan sebuah rumus kira-kira habisnya kapan gitu. Misalkan ada mata air suci di lereng Gunung Slamet yang kita kelola itu. Tapi setidaknya mata air yang ada di sana itu akan terasa ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba, debit air juga berkurang. Ini berarti kan persoalan air tidak bisa lepas dari persoalan hujan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sebuah terjadi dulu sempat ada yang namanya kebakaran hutan di lereng Slamet itu sempat kebakaran hutan. Ketika terjadi kebakaran hutan lebat, hutan yang cukup hebat waktu itu, juga mata air mulai berkurang. Jadi makanya ini ada sebuah upaya dari kita agar mata air yang ada ini tetap bisa abadi sih. Tetap bisa abadi, tetap bisa jalan terus, kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di bawah. Karena kalau yang di atas itu sebetulnya kebutuhan mata air tetap ada kebutuhan di sana. Tapi kan kebutuhan terlalu besar, akhirnya kita masukkan ke masyarakat yang ada di bawah. Misalkan kalau di lereng Slamet itu di Kota Tegal itu nggak ada mata air, di sana nggak ada sumber air. Akhirnya ya sudah kita urai dari sana. Inilah kalau kita melihat yang ada di sana memang kalau yang namanya mata air bisa berhenti atau tidak itu sampai sekarang belum ada nih. Oke, tapi dampaknya pun nyata ya ketika ada hal-hal yang mengganggu seperti tadi ada kebakaran ataupun kekeringan ketika musim kemarau. Jadi apalagi kalau misalnya nanti hutan sampai nggak ada, jangan sampai deh, nggak usah ya. Kita bayangin aja tapi nggak usah, jangan sampai terjadi. Dan kemudian ketika masa kemarau itu biasanya ada nggak sih Pak gesekan antara masyarakat dan juga Tirta Utama, karena kan ya semua butuh air begitu kan sumber kehidupan ini. Jadi kalau saya melihat di posisi Tirta Utama sendiri yang kita mengelola saat ini masih ada 3 spam regional. Yang satu di Brebes, Tegal, Slawi. Terus yang kedua di Petanglong, Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan. Yang ketiga di Keburejo, Kebumen, dan Purworejo. Kalau di Brebes sendiri nyaris alhamdulillah semuanya jalan karena kita selalu berkoordinasi dengan masyarakat, kita selalu berkoordinasi dengan pihak desa, kita selalu berkoordinasi dengan Karang Taruna dan sebagainya, sehingga pembagian air dari mata air ini bisa terbagi dengan baik lah. Pengalaman menarik adalah di spam regional yang di Petanglong, Mbak. Di Petanglong itu kita tidak berasal dari mata air. Di sana kita melakukan bendung sungai. Jadi ada sungai di bendung. Kemudian sungai di bendung itu waktu itu dari Kementerian PUPR membuat bendungan itu karena ada perselisihan dengan petani. Petani minta ketika musim kemarau antara bulan Agustus sampai November air tidak digunakan oleh Tirta Utama. Proses sedemikian rupa akhirnya kita mencoba menjajaki koordinasi dengan masyarakat sih. Kita koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita ketemu dengan Karang Taruna, kita ketemu dengan petani. Akhirnya disepakati perlahan namun pasti di sana ketika bulan Agustus sampai bulan November mereka bisa mengalah, petani bisa mengalah, namun kita sosial kita jalan, sosial kita masuk, masyarakat sana kita petani, kita beliin bibit jagung, kita beliin pupuk, dan alhamdulillah dari mereka nanam jagung, ini bisa hasilnya lebih besar daripada padi. Akhirnya kita punya binaan di 2 desa itu hampir total lahannya hampir sekitar 15 hektar itu, yang setiap tahun kita support untuk penanaman jagung dan juga pupuknya. Jadi akhirnya penggunaan air di sana kalau kita melihat tanaman jagung dibandingkan dengan tanaman padi, polanya adalah 1:7. Ketika nanam padi, setiap hari petani itu mintanya diisi air terus. Karena pola-pola itu yang secara turun-menurun dia tahunya seperti itu. Kemudian kita coba komunikasi, akhirnya nanam jagung.
seminggu hanya dialirin air sekali. Yang 6 hari untuk tirta utama, yang sehari untuk petani. Akhirnya bisa berbagi, dan alhamdulillah ini sudah tahun ketiga ini berjalan dengan baik, dan masyarakat juga sana juga senang, kita support jadi setiap awal musim kemarau sekitar bulan Juli itu ya kita ngumpulin warga, kita bagi pupuk, kemudian kita bagi benihnya. Dan ini jalan semua. Akhirnya di sana di Petanglong ini yang harusnya 4 bulan off, ini alhamdulillah semuanya jalan semuanya. Dan kebutuhan masyarakat untuk Kota Pekalongan, untuk Kabupaten Pekalongan, dan juga untuk Batang, ya lancar semua sampai sekarang, alhamdulillah. Itu sisi sosial yang kita lakukan terkait dengan pengelolaan spam regional kita sih. Ini gitu. Berarti menggambarkan bahwa berbagi itu indah, gitu ya. Jadi nggak menang-menangan, tapi win-win solution. Dan tadinya masalah berubah menjadi berkah. Tadinya cuma mengandalkan komoditas padi saja, tapi ternyata di bulan Agustus sampai November itu bisa digunakan untuk menanam jagung yang juga menghasilkan, begitu ya. Ini satu pendekatan yang sangat keren sekali sih ya dari Tirta Utama. Dan kemudian tadi disebutkan ada desa binaan ya untuk yang tanaman jagung. Selain itu ada wisata juga ada, Pak? Ada. Jadi kalau kita melihat temanya spam regional kita kan beda-beda. Kalau di Brebes, Tegal, Sulawesi spam regional bergas, kita dari mata air. Akhirnya kita fokus pada penghijauan, kita fokus pada kondisi masyarakat. Kalau kemudian di Petanglong tadi konfliknya adalah persoalan dengan petani terkait dengan pemanfaatan air. Kemudian kalau di Keburejo ini beda lagi. Di Keburejo di sana ada di salah satu intake kita di Desa Sendang Dalam itu dibendung, kemudian bendungan itu dijadikan area wisata. Kita support ke mereka, support ke masyarakat sana, bahkan di tahun ini kita jadikan sebagai desa binaan kita dalam kehidupan pariwisata. Ada kegiatan wisata tubing, kemudian wisata air, kemudian ada pesta Sendang Dalam itu setiap tahun digelar sekali di sana, dan kita selalu ada di sana untuk menumbuhkan pariwisata lokal yang ada di Desa Sendang Dalam, Kecamatan Padureso di Kabupaten Kebumen. Ini nggak jauh dari Waduk Wadas Lintang sih, Pak. Oke, baik. Jadi membuat masyarakat itu lebih berdaya juga begitu ya, melalui wisata maupun melalui secara pertanian. Banyak sekali ternyata tantangan-tantangan di tiap site-nya beda-beda ya, Pak ya. Karena itu tadi kita pemanfaatan air kita selalu pasti bersinggungan dengan masyarakat. Bagaimana terutama masyarakat petani sih, karena mereka juga pola-pola pertanian yang ada di masyarakat level bawah itu tidak tahu persoalan pertanian seperti apa. Yang penting air itu ada dan ada gitu loh. Padahal kalau secara ilmu mungkin tidak semua padi itu tiap hari harus ada airnya. Pola padi itu dalam kebutuhan air dalam sampai dia tumbuh, kemudian sampai dia berbuah, itu mungkin hanya sekian kubik, tapi mereka taunya sih air ada terus. Ini yang pola-pola demikian, makanya selalu koordinasi, selalu komunikasi kawan-kawan kita yang di unit, ya mereka selalu berbaur sih, karena ini kan kita bekerja tidak hanya sehari 2 hari, kita bekerja tidak hanya sebulan 2 bulan, namun kita akan selamanya. Maka kehidupan sosial kita juga harus jalan, bisnis kita juga harus jalan, sosial kita harus jalan. Kita harus menyeimbangkan itu semua sih. Kalau kita hanya mengandalkan ini secara aturan, ini bisnis, maka kamu tidak bisa mengambil air. Aturannya air itu untuk Tirta Utama, kamu nggak bisa seperti itu. Sosial harus tentu dengan sosial, Mbak. Itu, Mbak. Oke, baik. Dan jika kita melihat tidak hanya dari sisi yang selama ini sudah dijalankan ya, tapi kemudian setelah berubah menjadi PT ini, Tirta Utama bisa beralih ke industri juga untuk meraih pasar yang lebih besar. Di sini pun juga terdapat nilai-nilai bisnis serta lingkungan ya, Pak. Nah, betul. Kalau dari segi industri itu bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Kalau dari sisi industri sih sebetulnya kan ini lebih besar di sisi bisnisnya sih, Mbak. Lebih besar di sisi bisnisnya, karena ketika kita melayani sebuah spam yang dipergunakan untuk kawasan industri, berarti harga juga berbeda. Aturan yang ada di sana juga berbeda. Terus kemudian kebutuhan mereka juga berbeda. Mungkin satu pabrik itu bisa menghabiskan sekian ribu kubik dalam hitungan per bulannya. Tapi kalau ketika kita masyarakat paling rata-rata sekitar 10 sampai 15 kubik per bulannya. Ini ya beda. Kemudian dari sisi harga beda, dari sisi pengelolaan juga beda. Dari sisi pemanfaatan air kan mereka untuk usaha, dan ini memang tarifnya juga beda. Makanya saya bilang tadi industri adalah sebuah pijakan kita bagaimana kita
bisa meraih keuntungan di situ. Ketika keuntungan kita lebih besar di situ, otomatis nilai sosial yang tadi digunakan untuk untuk desa binaan, kemudian untuk harga air itu akan bisa ditekan di situ. Jadi menyeimbangkan di situ, makanya target kita ke depan kita lebih banyak untuk mengelola di kawasan industri akan lebih baik lagi. Karena kita juga diberi kesempatan model bekerja sama dengan pihak swasta lain, B2B. Misalkan kita ada pengelolaan industri di salah satu tempat wisata di Demak, kita akan masuk di sana juga. Kalau di Demak nanti jalan ini juga lumayan besar juga. Di sana target kita ada sekitar 100 liter per detik, dan ini masih dalam taraf pembicaraan, kemudian B2B antara Tirta Utama dengan PDAM Mbak. Kita akan jalan bareng, semuanya masih proses, dan hasilnya seperti apa kita masih berupaya maksimal semuanya, Mbak. Karena baru kali ini kita masuk ke ranah bisnis yang benar-benar bisnis itu, Mbak. Wow, dan ini kalau Tirta Utama sudah masuk ke industri, bukankah ini juga membantu lingkungan dari segi mengurai tingkat penurunan permukaan tanah ya Pak ya? Karena sebelumnya kan biasanya industri langsung ngambil ke bawah begitu ya. Nah, ini dengan bergabung bersama Tirta Utama bisa memanfaatkan air yang berada di permukaan. Iya. Karena target kita terutama di daerah Pantura itu kan penggunaan air tanah melalui sumber kan memang sebetulnya sudah sangat dilarang sekali. Ada satu pengalaman di kawasan industri yang sebetulnya bukan kawasan industri, tapi di situ di daerah Sayung itu ada puluhan industri yang ada di situ. Mereka tetap menggunakan air yang berasal dari sumur. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa memfasilitasi, tidak bisa memberikan layanan air yang tidak berasal dari situ. Makanya ini kesempatan kita, peluang kita, ada sebuah kerjasama yang kita jajakin dengan situ. Termasuk juga ketika bila kita bicara dengan KITB juga sama. Sana cenderung lebih dekat dengan pantai. Kalau eksploitasi air dengan penggunaan sumur dalam begitu besar, ini sangat risiko tinggi juga daerah Pantura ini. Jadi di situ memang makanya ke depan itu hampir semua air permukaan kita akan manfaatkan. Satu untuk pertanian, satu untuk kebutuhan masyarakat dalam hal air minum ataupun air bersih. Ini ke depan targetnya kayak gitu. Termasuk juga ketika kita bilang spam regional tadi, kita di tahun depan mudah-mudahan sih sudah jalan spam regional yang ada di Wasosukas. Ini kita manfaatkan dari Waduk Gajah Mungkur. Di situ ada Wonogiri, Sukoharjo, Solo, dan Karanganyar. Ini ada 4 kabupaten di situ nanti kita akan bekerja sama juga dengan PDAM di sana, dan ini sudah menjadi bagian daripada konsekuensi kita dalam pengelolaan air ini, terutama terkait dengan kehidupan masyarakat yang di sana. Sana nanti juga persinggungannya sangat kuat. Di sana ada petani yang memanfaatkan air waduk itu, maka jauh-jauh hari kita juga sudah mencoba berkomunikasi dengan komunitas petani yang ada di sana. Kalau kita tidak bina dari jauh-jauh hari, saya khawatir ini akan terjadi bentrokan-bentrokan. Dan kita tidak ingin sih. Itu. Iya terjadi. Berarti upaya mitigasinya bahkan sudah sejak sekarang, sejak lama ya Pak. Karena pokoknya mengurangi gesekan-gesekan antara perusahaan dan juga masyarakat. Tapi kalau dari sisi SDM, dengan hadirnya Tirta Utama di berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah, berpengaruh juga di SDM-nya kah Pak? Menyerap tenaga kerja lokal? Oh gitu. Jadi ini tenaga kerja kita memang sebagian misalkan di Brebes ya sebagian orang sana. Kemudian di Keburuja juga sebagian besar orang sana. Kita akan memberdayakan masyarakat lokal di sana yang memiliki ikatan emosional. Jadi misalkan kalau kita bilang sekarang di Wasosukas ini spam regional Wasosukas yang nantinya di akhir 2023 nanti akan mengalir sekitar 750 liter per detik. Sementara baru ada 2 orang. 2 orang itu yang melakukan menjaga intik sana, menjaga kantor di sana karena belum ada operasional. Itu pun kita ambil dari orang lokal, Mbak. Kenapa orang lokal? Karena di situ ada keterkaitan emosional dengan warga sekitar. Jadi ketika ada apa-apa itu lebih enak. Termasuk juga di spam regional yang lain, pasti orang lokal ada. Meskipun secara profesional kita juga melibatkan orang-orang yang di luar semuanya itu untuk melakukan pembauran dengan mereka juga sih. Sama sih. Oke, baik. Jadi ketika Tirta Utama bisa berkembang pesat pun masyarakat di sekelilingnya pasti akan ikut berkembang begitu ya Pak. Dan tidak hanya kedekatan secara emosional dengan masyarakat setempat ya, tapi pasti juga perasaan memiliki sense of belongingnya itu lebih kuat ya, karena memang barangkali dari lahir di situ, sudah lama juga mengetahui tempat mata air itu dan lain sebagainya, jadi merasa ingin menjaga juga, salah satunya dengan menjadi bagian dari keluarga Tirta Utama. Betul. Dan terakhir Pak,
bagaimana harapannya untuk Tirta Utama ke depan dalam rangka untuk memajukan bisnisnya, tapi juga selalu mengedepankan keseimbangan antara sosial dan juga lingkungan. Jadi ke depan target kita adalah satu hal yang saya ingin sampaikan adalah memadukan antara bisnis dan sosial tak semudah balik telapak tangan, Mbak. Betul. Langsung gini ya Pak? Ya. Bisa ya? Semua bisnis itu sulit. Tugas kita adalah mengurai kesulitan itu agar jadi mudah. Itu aja closing saya. Terima kasih. Mengurai kesulitan agar menjadi mudah. Wah, ini satu hal tapi pasti rumit sekali untuk dilaksanakannya banyak. Tapi bukannya tidak mungkin ya? Ya. Pasti bisa. Insya Allah bisa lah. Dengan kita berupaya keras, secara profesional, berupaya maksimal dengan teori-teori yang ada. Insya Allah semuanya bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Baik, karena memang biasanya orang-orang cerdas itu adalah yang bisa mensimpelkan hal-hal yang rumit. Ya. Pasti Tirta Utama bisa. Nanti kita akan tunggu ke depan apalagi terobosan dan juga program-program terbaik dari Tirta Utama yang akan dimunculkan nantinya. Terima kasih Oke, terima Pak kasih. Amir sudah sharing bareng sama kita mengenai tema yang sangat menyenangkan ini ya. Ya. Mata air jangan menjadi air mata. Keinget banget Pak saya deh. Ya. Sampai besok masih akan keinget terus. Ini bisa menjadi sebuah slogan juga Ya. loh ya Pak. Dan juga tentu saja buat Sobat Tiu jangan lupa untuk saksikan terus podcast kita yang tayang di YouTube-nya Tirta Utama bersama dengan narasumber-narasumber lain yang besok akan kita hadirkan. Jadi sampai jumpa dan sampai ketemu di episode Ya. selanjutnya.